memasuki usia sekolah dasar. Beliau sering dibisiki agar tidak mau menerima pelajaran-pelajaran dari gurunya, sehingga bisa dikatakan anak yang nakal, yang tidak mau menerima pelajaran dari gurunya. Sering tiap malam bermimpi hal yang aneh-aneh. Sering kejatuhan matahari di pangkuan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia kepada sedulur-sedulur Padepokan Putra Bengawan dimanapun Anda berada. Di kesempatan hari ini kita tim Padepokan Putra Bengawan mau mengungkap dari sisi gaib bagaimana kisah perjalanan Imam Mahdi di waktu kecil, karena banyak yang tidak tahu cerita-cerita Imam Mahdi. Yang banyak diceritakan itu kemunculan ataupun keberadaan, tapi belum pernah ada yang membahas masa kecil Imam Mahdi. Sebelum kita mulai, saya ucapkan banyak terima kasih kepada sedulur-sedulur Padepokan Putra Bengawan yang ada di dalam negeri ataupun yang ada di luar negeri. Saya ucapkan lagi banyak-banyak terima kasih atas dukungan sedulur-sedulur semuanya, sehingga Padepokan Putra Bengawan bisa berkembang. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan sedulur semuanya dibalas oleh Allah beribu-ribu kali lipat kebaikan, dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal yang barokah, digampangkan berbagai macam urusan. Yang lagi diuji Allah, diberi sakit, mudah-mudahan semua penyakitnya diangkat oleh Allah, diberikan kesembuhan yang sebenar-benar sembuh. Yang belum mempunyai jodoh, mudah-mudahan didatangkan jodoh yang cantik, yang soleh, yang solehah. Yang belum mempunyai keturunan, mudah-mudahan diberikan Allah keturunan yang soleh atau solehah. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di kesempatan hari ini kita ditemani sesepuh kita di Padepokan Putra Bengawan, Bapak Yamroni. Sehat nggih Pak Yamroni? Alhamdulillah. Untuk menyingkat waktu, monggo sedulur kita mulai proses mediumisasinya. Sebelum kita mulai, kita mau membersihkan semua energi negatif dalam tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih mutia dan jempol yang saya mau dibersihkan energi negatif dalam tubuh mediator. Dari golongan jin, setan, iblis, siluman, serangan-serangan dukun, serangan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dan izin penyusun yang saya mau dibantu roh dan semua terbanyak yang bertakwa kita dan proses mediasi berada kepada jasad, kepada keluarga yang sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang sejarah Imam Mahdi waktu kecil yang sebenar-benarnya, yang bisa menceritakan, tertarik yang sebelum Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
dan tidak bisa sinkron menyesuaikan untuk berada dengan sempurna. Artinya bisa kita suara terbuka, bisa berkomunikasi dan menyesuaikan dan benar Allah. Mohon maaf, dengan siapa nggih ini? Ya, saya negara jin kok. Golongan jin. Golongan jin. Iya. Panjenengan dari mana asalnya? Daerah Jawa. Daerah Jawa di mana? Bagian timur. Bagian timur. Ya. Panjenengan punya nama ndak? Enggak punya. Nggak punya. Panjenengan sudah muslim? Sudah ikut. Siapa yang muslim kan? Beliau sang yang loro saya. Kok bisa ndak punya nama? Emangnya tidak diberi nama beliau? Untuk diberi nama yang bagus. Saya berikan nama Saiful ya Mbah ya. Ya, terima kasih. Saya cek kebenarannya dulu ya Mbah sebelum kita lanjut. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jika makhluk dalam tubuh dari berbohong maupun jin dari jin, jika berbohong matanya terpotong Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Mbah, saya mengganggu. Saya menghadirkan panjenengan kepada Padepokan Putra Bengawan ya Mbah ya. Iya. Ini Mbah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya suguhi hidangan dulu ya Mbah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, makanan minum setengah dan selamat. Monggo Mbah, dinikmati hidangannya. Ini Mbah, Iya. saya mau tanya, cerita atau kisah Imam Mahdi waktu kecil itu gimana Mbah ceritanya? Iya, sebatas yang diizinkan ya Gus. Nggih Mbah. Sebab ini sangat sensitif, Nggih. akan banyak kontroversi. Sebab ini adalah bisa dikatakan sebuah rahasia. Yang bisa diceritakan Mbah, tapi kalau tidak boleh jangan diceritakan Mbah. Mungkin ini sangat bertentangan dengan logika orang awam. Kalau orang sering mendengar dari ceramah-ceramah Ustadz akhir zaman, mungkin mereka hanya berbicara sesuai dengan dalil-dalil tekstual. Namun segala sesuatu yang masih sangat dirahasiakan, mungkin kisahnya tidak akan sesuai dengan apa yang dipikirkan banyak orang. Bahwa dalam masa kecil, sejak dalam kandungan, beliau sudah ada tanda-tanda hal yang sangat istimewa, sehingga di saat kelahiran beliau banyak sekali keanehan-keanehan. Bahkan seluruh bangsa gaib, dari bangsa jin, ingin berebut menyentuh beliau.
karena dari pandangan bangsa jin, jika bisa menyentuh beliau akan mendapatkan kesaktian. Mungkin itu kalau di alam bangsa jin. Kalau di alam manusia bisa dikatakan sebuah barokah. Bahkan sering terjadi keanehan-keanehan ketika beliau menginjak usia anak-anak. Beliau sering mungkin bisa dikatakan sering mengalami tidak sadarkan diri. Sehingga menimbulkan kekhawatiran dari orang tua beliau. Sehingga banyak dicarikan spiritual namun tidak ada yang mempan. Toh nanti juga sembuh sendiri. Bahkan di masa kecil beliau, orang lain daripada yang lain di antara teman-teman yang lain. Beliau terbilang, mungkin orang mengatakan nakal, tapi itu sudah mungkin sudah kehendak Tuhan untuk menyembuhkan siapa sebenarnya beliau. Bahkan beliau sendiri tidak tahu, tidak sadar akan menjadi apa. Beliau sendiri tidak tahu. Bahkan di sekitar rumah beliau banyak sering terjadi orang-orang gila, tapi anehnya orang gila tersebut jika bertemu dengan beliau, anehnya orang-orang gila tersebut menjadi sembuh. Bahkan ketika beliau memasuki usia sekolah dasar, beliau sering dibisiki agar tidak mau menerima pelajaran-pelajaran dari gurunya, sehingga bisa dikatakan anak yang nakal, yang tidak mau menerima pelajaran dari gurunya. Sering tiap malam bermimpi hal yang aneh-aneh. Sering kejatuhan matahari di pangkuan beliau, tapi semua tidak bisa dimengerti oleh beliau tentang apa fenomena yang dialaminya tersebut. Mungkin itu adalah bentuk dari penggemblengan, walaupun beliau sendiri tidak tahu apa penyebab semua itu dan pelajaran apa. Karena beliau juga tidak menyadari kelak menjadi apa. Mungkin itu sudah menjadi rahasia Tuhan.
beliau juga sering bermimpi ditemui seorang wanita cantik di malam hari. Tak tahu kenapa perjalanan beliau penuh dengan kesedihan untuk mencari jati diri. Bahkan sering didatangi para aulia-aulia zaman dahulu. Beliau dibimbing, digembleng secara rohani oleh beliau Nabi Khidir alaihissalam. Juga para aulia-aulia semua silih berganti berdatangan untuk memberikan ilmu pada beliau. Namun saat itu beliau juga tidak tahu mengapa semua ini terjadi. Hingga pada saatnya ketika beliau sudah menganjak dewasa, ada sidang di Dewan Langit yang mana para pemimpin aulia, para nabi-nabi, dewan-dewan wali mengadakan sidang rapat yang mana dalam sidang tersebut masing-masing para aulia mengajukan usulan-usulan dari garis keturunan Said Anwas dan Said Anwar. Semua mengajukan usulan agar pemimpin akhir zaman dari keturunan mereka. Ini Mbah, saya mau bertanya, kok pada waktu kecil itu beliau itu kok sakit-sakitan dan sering dicarikan orang-orang yang bisa mengobati, itu sebenarnya itu sakit atau gimana itu Mbah sebenarnya? Itu rohnya dibawa ke langit oleh para malaikat, sehingga roh beliau dibawa oleh para malaikat ke langit tersebut. Kondisi fisiknya seperti mungkin orang bilang anak mengalami stroke karena kayak mati suri itu ya. Iya. Itu sebenarnya roh beliau itu diajak perjalanan langit oleh malaikat. Iya. Sehingga beliau sudah mengenal tentang alam langit. Berarti beliau itu dari kecil itu sudah mempunyai kelebihan-kelebihan daripada manusia pada umumnya ya Mbah ya? Iya. Mungkin kalau dilihat dari segi fisik, orang biasa saja. Tidak seperti ada yang istimewa. Ya berarti dari kecil itu ya seperti anak-anak pada umumnya, tetapi mempunyai kelebihan. Karena pas sudah dibisiki oleh Nabi Khidir agar tidak percaya pada pelajaran-pelajaran yang diberikan oleh gurunya di sekolahnya, sehingga semua pelajarannya semua diabaikan. Itu kok waktu beranjak sekolah itu kok
tidak boleh mengikuti pelajaran-pelajaran pendidikan di sekolah itu disebabkan oleh apa, Mbah? Karena tidak ingin terkontaminasi pelajaran-pelajaran yang ada, bahwa nanti beliau akan dibimbing langsung oleh para aulia dan beliau Nabi Khidir alaihissalam. Itu sebenarnya, Mbah, kalau pelajaran-pelajaran secara sekolah tuh tidak boleh dipelajari itu sebabnya itu dengan alasan apa, Mbah? Itu Nah, pelajaran-pelajaran saat ini yang diajarkan hanyalah karangan-karangan manusia, sudah tidak sesuai dengan ajaran yang asli. Bahkan pelajaran banyak yang penuh doktrin-doktrin yang sebetulnya menyesatkan. Berarti pelajaran yang kalau pelajaran itu menuntut urusan duniawi saja ya, Mbah ya? Iya, padahal bukan itu yang dikehendaki. Itulah tadi kan panjenengan menceritakan bahwa ada orang gila yang menggendong beliau Imam Mahdi waktu kecil itu bisa sembuh. Selain itu apalagi, Mbah, kelebihan-kelebihan beliau yang bisa dilihat orang awam itu? Jika orang-orang gila itu karena banyak iblis-iblis yang ada di dalamnya, karena keimanan. Jika bertemu beliau, iblis-iblis pada lari. Bahkan sering, kan zaman waktu itu belum ada, ketika mandi harus menimba air. Banyak orang-orang gila menimba air untuk beliau, dan anehnya orang-orang tersebut jadi sembuh. Karena yaitu tadi pengaruh dari energi yang ada di dalam tubuh beliau. Berarti pas waktu di kandungan dan lahir, orang tua beliau Imam Mahdi itu ya tidak tahu kalau putranya itu adalah Imam Mahdi, juga tidak tahu, Mbah? Tidak ada yang tahu, beliau sendiri juga tidak tahu mengapa terjadi fenomena seperti ini. Bahkan beliau pun betulnya juga tidak ingin, namun karena sudah bertugas. Kalau ciri-cirinya waktu kecil itu ya seperti bayi-bayi pada umumnya ya, Mbah ya? Ya sama, cuman tadi hanya sering step karena rohnya dibawa ke langit oleh para malaikat. Dan beliau itu ya juga mengalami masa-masa ya seperti anak-anak pada umumnya bermain atau gimana itu, Mbah? Ya sama. Sama seperti yang lain. Hanya bedanya itu dari kecil sudah dibimbing para aulia-aulia sama Nabi Khidir itu ya, Mbah ya? Iya. Bahkan para wali-wali zaman dulu semua banyak yang memberikan ilmu padanya. Beliau ini kan titisan dari banyak penjuru. Terah dari Gersed Anwas juga iya. Tapi kan di dalam keterangan hadis Kanjeng Nabi itu kan beliau itu kan keturunan dari Kanjeng Nabi toh, Mbah? Iya, tapi tidak tertulis. Kalau mungkin dari terah yang tertulis, biasanya tertulis di kekancingan keraton. Semua terah Wali Songo, terah dilihat Nabi. Tapi beliau memang sengaja tidak ditulis untuk menyembunyikan sebenarnya siapa beliau.
Tapi pas waktu kecil itu tidak ada serangan-serangan dari bangsa iblis, Mbah. Banyak. Banyak. Tapi ya juga itu semua demi menggembleng beliau jadi manusia yang terpilih. Ya sudah ya Mbah, terima kasih atas penjelasan tentang masa kecil Imam Mahdi. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat pada saudara-saudara yang lain ya Mbah ya. Maaf Gus, juga banyak yang tidak boleh disampaikan. Ya, ini sudah menurut saya sudah cukup Mbah dengan penjelasan beliau. Ya sampean panjenengan itu undur diri, lanjutkan tugas lagi ya Mbah ya. Keluar dengan halus ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar dengan halus. Allah. Sekian pemirsa dialog kita dengan sosok jin yang ada di Pulau Jawa. Beliau tadi menjelaskan bahwa masa kecil Imam Mahdi itu ya seperti umumnya anak-anak kecil, hanya perbedaannya beliau itu sudah mempunyai kelebihan-kelebihan dibandingkan anak-anak pada umumnya. Beliau itu mempunyai kelebihan-kelebihan yang di luar nalar. Dari pengakuan beliau tadi bahwa Imam Mahdi waktu kecil itu banyak keanehan, orang yang gila mendekat beliau bisa sembuh, banyak keberkahan. Saya tekankan sedulur semuanya, jangan 100% percaya apa yang dikatakan sosok gaib ini, karena kebenaran itu hanya mutlak milik Allah. Ambil saja sisi positifnya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan pengetahuan, dan lebih-lebihnya semakin menambah iman dan tawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tim Padepokan Putra Bengawan mohon undur diri. Jika ada kekurangan kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.